Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, mudah-mudahan kita tetap sehat di dalam pandemi ini, kita tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini memasuki pertemuan yang ke-7. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang asal mula nenek moyang orang Lampung. Masih ingat anak-anak ya? Lampung ada dua, ada Lampung pesisir, ada Lampung pepadun. Nanti ada asal muasalnya dari sini. Anak-anak sekalian, pada abad ke-15, pada saat itu di Skala Bekak, Bukit Pesagi, daerah Lampung Barat, itu ada sebuah kerajaan yang sangat tua yang disebut namanya Kerajaan Tumi. Dari keturunan Kerajaan Tumi turunlah ada Keratuan Pemanggilan dan sebagainya yang disebut dengan Umpu Serunting. Umpu itu cucu ya anak ya. Jadi mungkin kakek buyutnya Serunting. Dengan ratunya saat itu atau rajanya, pemimpinnya namanya Ratu Dipugung. Anak-anak sekalian, Ratu Dipugung mempunyai dua orang anak. Yang pertama Ratu di Puncak, yang kedua Raja di Laut. Di Bukit Pesagi, Skala Bekak, Lampung Barat ya. Ratu di Puncak ini mempunyai 3 orang istri. Ibu akan jelaskan tentang Ratu di Puncak. Ratu di Puncak mempunyai 3 orang istri, dan salah seorang anaknya bernama Betan. Salah seorang anaknya bernama Betan. Ratu di Puncak berdua dengan Raja di Laut bersaudara. Tetapi saat itu ada keselisih pahaman sehingga terjadi saling membunuh. Sehingga pada saat itu Raja di Laut membunuh kakaknya yaitu Ratu di Puncak. Ratu di Puncak meninggal, kemudian dikuburkan di atas puncak Bukit Pesagi. Dengan kematian ayahnya si Ratu di Puncak, anaknya yang bernama Betan akan membalas kematian anaknya. Kematian ayahnya. Betan ini seorang laki-laki yang gagah, tetapi mohon maaf bibirnya agak sumbing, makanya dinamakan Betan Subing karena bibirnya agak cacat ya. Betan Subing membalas kematian ayahnya dengan membunuh Raja di Laut. Kemudian Raja di Laut pun gugur dan meninggal. Raja di Laut dikuburkan di kaki Bukit Pesagi. Kalau Ratu di Puncak dikuburkan di atas puncak Bukit Pesagi, agak di atas. Kalau Raja di Laut dikuburkan di bawah atau di kaki Bukit Pesagi. Sehingga ketika kita mau berziarah ke makam Ratu di Puncak, kita mesti melewati makamnya Raja di Laut. Sampai saat ini masih ada ya. Kemudian Betan Subing setelah dia membunuh Raja di Laut, beliau pergi meninggalkan Lampung Barat, merantau, meninggalkan Lampung Barat menuju daerah Lampung Tengah, tepatnya di daerah Terbanggi Besar. Di sana ada namanya daerah Mataram, ya, Mataram Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Di sanalah Betan Subing mendirikan kerajaan dan mendirikan kegiatan Lampung yang beradat pepadun ini. Cikal bakal ada pepadun dari daerah Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Sedangkan bagaimana dengan keturunan Raja di Laut? Keturunan Raja di Laut tetap berada di daerah Lampung Barat dengan mendirikan Lampung yang beradat pesisir atau beradat Saibatin. Ya. Jadi Raja di Laut ini tadi cikal bakalnya atau keturunannya mendirikan Lampung beradat Saibatin atau Lampung pesisir. Kemudian kalau
Betan, ratu di puncak, ini keturunannya menurunkan Lampung beradat pepadun. Ingat, sang bumi Wajurai, satu bumi Lampung dihuni oleh dua golongan penduduk, yaitu penduduk Lampung pesisir dan Lampung pepadun. Masih ingat nggak ya? Lampung pesisir mempunyai dialek Api, tinggalnya di daerah pesisir-pesisir. Ayo, di mana? Di daerah pesisir, pesisir Kalianda, pesisir Teluk Semaka, pesisir Teluk Lampung, ya nak ya. Kemudian ada lagi di pesisir mana? Ya, pesisir Krui, ya. Daerah sana ya, termasuk daerah pesisir ya, itu Lampung pesisir yang beradatkan Saibatin. Sedangkan Lampung beradat pepadun adanya yang tidak dekat dengan laut nak ya, metro, terbagi besar, kemudian kota bumi, Lampung Tengah dan lain-lain, masih banyak lagi. Mesuji termasuk ya nak ya, daerah pepadun. Nah, sekali lagi anak-anak sekalian, keturunan ratu di puncak ini akan menurunkan Lampung beradat pepadun, sedangkan keturunan dari raja di Lawo menurunkan Lampung beradat Saibatin atau disebut Lampung pesisir atau peminggir. Ya, itu sama. Nah, jadi sekali lagi ibu ulangi lagi. Ratu di Pubung punya dua anak, anaknya Ratu di Puncak dan Raja di Lawo. Di mana mereka tinggal? Asalnya adalah di Bukit Pesagi, Skala Bekak, Lampung Barat. Sampai saat ini kalau anak-anak mau melihat di mana kuburan atau makam Raja di Lawo dan Ratu di Puncak, nenek moyang orang Lampung, silahkan kita berangkat ke Gunung Sagi ya, di daerah sana, daerah Gunung Sagi, Lampung Barat. Mungkin hanya ini yang perlu ibu sampaikan anak-anak sekalian. Sekali lagi, sifat dendam itu tidak perlu kita tanamkan ya nak ya. Ayahnya mati, kemudian anaknya membalas kematian ayahnya ya, itu sifat pendendam, itu tidak kurang baik ya nak ya. Jadi tidak perlu kita tiru ya. Kita jadilah anak yang cerdas, anak yang berbakti pada orang tua. Dalam artian kalau berbakti pada orang tua itu bukan harus membalas kesakit hatian orang tua kita ketika orang tua kita disakiti orang lain, tetapi balaslah ketika orang melempar kotoran, kita balas dengan lemparan bunga. Ketika orang memberikan kejelekan atau keburukan pada kita, kita harus memberikan yang terbaik. Jadi itu ya, jadi tidak menjadi orang yang dendam. Sekali lagi, asal usulnya tadi dari Skala Bekak, Bukit Pesagi, Lampung Barat ya. Dari keturunan Ratu di Pubung atau kerajaan, kalau ditanyakan kerajaannya kerajaan Tumi pada saat itu abad ke-15. Ini anak sekalian yang perlu ibu sampaikan, mudah-mudahan akan menambah wawasan anak-anak tentang asal usul nenek moyang orang Lampung. Demikian, terima kasih. Sekali lagi selamat belajar dan belajar terus, jangan sampai putus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.